Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, terlebih lagi kepada Bapak Bupati Cilacap, Bapak Dr. Samsul Aulia Rahman SSTP MSI, kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu Forkompinda yang hadir ini kelihatan dari Kodim, dari Polres, tadi udah ngobrol bersama di belakang, mungkin dari Kejaksaan dan sebagainya. Kemudian mungkin hadir juga dari Lanang, bapak-bapak, para pejabat BUMN, mungkin Pertamina dan sebagainya. Bapak Ketua MUI beserta pengurus yang hadir, teman-teman dari ormas Islam yang lain, mungkin dari PCNU dan ormas-ormas yang lain, terlebih khusus lagi pada Bapak Ketua PDM Cilacap, Bapak Ustadz Dr. Habib Ghazali, dan Bapak Sekretaris PDM Bapak Dr. Andes Khairul Anwar yang saya hormati, Ibu Aisyah, teristimewa lagi pada calon jamaah haji dari KBUH Al-Mabrur berjumlah 162 serta hadirin sekalian. Mohon maaf kalau ada yang belum saya sebut. Yang paling awal mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk bersyukur adalah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim, sekaligus pengajian, sekaligus melepas dan mendoakan saudara-saudara kita yang akan berangkat haji ke tanah suci. Saya harus sebut haji ke tanah suci karena ada yang pergi haji tidak ke tanah suci. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur yang kedua, pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini membuktikan kita masih dikaruniai iman Islam sehat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 nikmat anugerah dari Allah itu menjadi modal kita untuk selamat dunia, selamat akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah menyiapkan pantun. Gak usah pakai cakep dulu Pak, belum dibaca. Kabupaten Cilacap terkenal dengan ikan lautnya. Betul ya Pak? Dan nanti habis yang ini katanya mau saya diajak makan ikan laut. Bisa udah tanya panitia apa yang terkenal ke Cilacap. Setelah dijawab ikan laut, jawabnya mendoanya lebih enak dibanding Banyumas Pak. Maka selanjutnya juga terkenal dengan mendoanya yang empur lagi lezat. Empur itu empuk banget Pak, lezat. Di sini bahasanya apa itu Pak? Nah, karena bisa ada urnya empur gitu Pak. Seluruh keluarga besar Muhammadiyah sawalan dengan hati gembira, sekaligus mendoakan agar calon hajinya menjadi haji yang mabrur dan takwanya meningkat. Nah, empur itu biar dapat mabrur itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, puasa sudah selesai kita lakukan. Tapi tadi Pak Bupati menarik sekali sambutannya. Saya kira Muhammadiyah harus menyambut dengan gegap gempita karena banyak tantangan. Muhammadiyah itu kalau ditantang, bismillah. Pokoknya duwe ra duwe, bismillah dulu.
Rela nggak rela, bismillah dulu. Saya kira terima kasih pada Bapak Bupati yang sudah memberikan tawaran tantangan yang menarik. Mudah-mudahan keinginan cita-cita Pak Bupati itu bisa kita wujudkan di Kabupaten Cilacap. Karena salah satu ciri Muhammadiyah dalam kepribadiannya adalah Ibu. Salah satu ciri dalam kepribadian Muhammadiyah adalah membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara Cilacap di kabupaten untuk mencapai masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, salah satu ciri Muhammadiyah itu senang bekerja sama, apalagi pemerintah yang mengajak, terutama untuk investasi pendidikan di bidang kesehatan. Mudah-mudahan STI Muhammadiyah kita berkembang menjadi universitas dan nanti seperti harapan Pak Bupati bisa punya fakultas kesehatan, khususnya fakultas kedokteran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surah Muhammad ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahla asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah mendikau dalam Al-Quran, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus tali silaturahmi? Mereka itulah, kalau melakukan itu, merusak bumi dan memutus tali silaturahmi, mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah, ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Ayat ini tadi saya cari sepatnya ketika Bapak Bupati mendoakan jangan sampai para pejabat termasuk beliau tergoda berapa banyak? 3 ta, yaitu harta, tahta, wanita. Nah, gitu. Saya langsung ingat ayat ini, saya kutip. Ternyata apa Pak? Allah sudah mengingatkan kita bahwa kuasa itu kalau tidak digunakan dengan baik, dikelola dengan baik, itu bisa merusak bumi dan memutuskan tali silaturahmi. Dan Pak Bupati tadi menegaskan beliau tidak mau hal itu terjadi. Maka beliau mengajak seluruh ormas, khususnya Muhammadiyah, untuk membantu beliau agar bisa mengelola Cilacap menjadi bercahaya, maju dan besar. Mengelola Cilacap dengan menjadi kabupaten yang terbaik, dan kemudian terjadi sinergi, kolaborasi semua kelompok, semua golongan untuk bersama pemerintah memajukan Cilacap. Nah, Allah sudah mengingatkan kita, kuasa itu bisa berkaitan dengan amanah akan jabatan. Jadi presiden, gubernur, bupati sampai camat, lurah, itu amanah jabatan. Ada juga karena kepangkatannya dapat jabatan, TNI, Polri dan sebagainya. Ada yang kuasa karena apa Pak? Ilmunya, profesor, doktor, guru, pendidik, kuasa karena ilmunya. Bisa juga kuasa karena hartanya. Nah, harta, orang bukan jadi bupati, tidak jadi presiden, tidak profesor, bukan doktor, tapi kaya raya. Itu bahkan istilahnya Pak Bupati tadi bisa jual beli jabatan, karena bisa membeli jabatan. Pangkat bisa dibeli oleh orang yang punya harta, ya. Orang ada kuasa karena hartanya, duitnya banyak, bukan pejabat. Ada juga kuasa karena kemampuan bicaranya, Pak. Karena kemampuan bicara ustaz, penceramah, terus apa lagi Pak? Motivator. Yang positif motivator, yang negatif provokator.
yang menengah-menengah tim sukses. Nah, tim sukses itu terus dipandi ngomong. Terus yang agak lain lagi wong pinter, karena wong pinter itu banyak didatangi orang yang bermasalah. Itu ada orang yang punya kuasa mempengaruhi orang bukan karena jabatannya, pangkatnya, hartanya, tetapi kemampuan bicaranya. Salah satu contohnya motivator hebat itu Pak, kalau diundang 1 jam saja bayarannya bisa 60 juta. Jadi per menitnya 1 juta. Baru datang, tepuk tangan, terus selamat malam, salam sejahtera, salam super, silahkan duduk. Begitu balik 1 juta. Nah, itu kalau guru TK abah di Cilacap berbusa-busa semangat tiap hari, gajinya berapa Bu? Nah, gajinya bahkan lebih rendah 1 menit dibandingkan motivator. Itu Pak, hebatnya motivator itu seperti itu. Bahkan ada yang bayarannya lebih tinggi, kuasa karena kemampuan berkata-kata. Itu Pak. Tapi ada kuasa yang ke-6 atau ke-5, dia bukan pejabat, bukan hartawan, bukan intelektual, bukan orang-orang yang ahli memotivasi orang, tapi jabatannya, kuasanya, kemampuan mempengaruhi orang. Kuasa itu dibuktikan dengan kemampuan mempengaruhi orang. Itu bukan menggunakan kata-kata, bukan harta jabatan, tapi memaksimalkan salah satu dari organ tubuhnya yang dia miliki. Salah satunya menggunakan kakinya, mengolah sebuah barang bundar namanya bola, dikelola dengan kakinya, itu mengalahkan raja, presiden, profesor. Tidak ada presiden, profesor pidato ditonton, didengarkan 2 miliar orang dalam waktu sebentar. Tidak ada. Tetapi pemain sepak bola tidak usah ngomong, banyak kakinya begini Pak. Pada detik yang sama, pada jam sama, miliaran orang duduk manis di depan TV nonton Pak. Pengaruhnya dahsyat. Padahal pemain sepak bola tanpa kata-kata. Maka gaji pemain sepak bola itu lebih mahal dibanding gaji bupati. Pemain sepak bola itu ya, bupati, gubernur, presiden itu kalah gajinya dibanding pemain sepak bola. Ronaldo ditransfer ke Al-Nassr, berapa biaya transfernya Pak? Berapa triliun Pak? Nggak tahu Pak? Di atas 4 triliun biaya transfernya, belum gajinya. Bapak-bapak, kalau orang-orang ini kemudian berbuat baik, pejabat dengan kuasanya itu tidak merusak bumi, gitu, antufsidu fil ard, gitu. Kekuasaan digunakan merusak bumi, harapan Allah jangan merusak bumi, berbuatlah baik, kelola bumi dengan baik, jadikan tempat bumi yang jadi kuasa kita itu tempat yang aman, yang sejahtera, gitu. Seperti doanya Nabi Ibrahim, bait qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza balada amina, tempat yang aman, terus wajnubni wa baniya an na'budal asnam, cegah anak keturunan kita, warga kita menuhankan berhala, maka negeri itu akan menjadi negeri yang aman dan makmur. Modalnya apa Pak? Untuk bisa beraman harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Bupati tadi kesimpulan dari sambutannya seperti yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita buat Cilacap ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu Bapak, yang pertama saya mengajak Bapak Ibu yang sedang diberi kuasa entah di rumah tangga dimanapun, mari kita kelola bumi menjadi lebih baik. Yang penegak hukum, tegakkan hukum. Saya pernah jadi anggota polisi, terakhir saya Pamen Polri, pensiun dini seperti Mas AHY. Pula alumni pendidikan militer di Komando Pendidikan Angkatan Laut Surabaya tahun 91 lewat program perwira beasiswa ABRI Sepamin Sub 4. Jadi saya pernah pakai seragam kayak Pak dari Dandim, saya pernah seragam seperti Pak polisi, gitu.
bagaimana kalau kita jadi orang yang diserahi amanah negara, kita tunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya agar bunyi semakin baik. Amin ya robbal alamin. Yang kedua yang menjadi inti kita, jangan sampai dengan kuasa itu kemudian kita memutuskan tali silaturahmi. Saya tadi terharu dengan sambutan Pak Bupati. Setelah pemilu selesai semuanya beda-beda dan menghasilkan sesuatu, mari kita bersatu kembali menjadi satu kekuatan. Jangan bercerai-berai lagi, jangan karena beda pilihan terus putus silaturahmi. Betul atihu arhamakum, jangan sampai memutus tali silaturahmi. Maka dengan menghimpun semua kekuatan, insya Allah cita-cita Pak Bupati dan kita semuanya mewujudkan Cilacap yang bercahaya, maju dan besar akan terwujud insya Allah. Nah, silaturahmi Bapak-bapak sifatnya aktif. Dalam Islam konsep silaturahmi itu aktif, bukan menunggu. Jadi tidak harus yang tua menunggu yang muda. Lebih-lebih zaman sekarang generasi sebagian milenial, Gen Z dan New Alpha itu agak kurang peka terhadap hal seperti ini, Pak. Lebaran kemarin boleh jadi banyak generasi saya ke atas menyiapkan makanan lengkap, ketupat sayur, apalagi Pak, kongguan isi rengginan, terus apalah lengkap pokoknya, kolang kaling, segala macam disiapkan. Dulu mungkin ratusan orang bahkan ribuan ke rumah kita, ternyata ditunggu sampai sore. Yang datang sedikit sekali bahkan nggak ada. Mbahnya bingung ini, lah kok anak putuku sedulur-dulur tomo kurang sing teko ini, ngenteni sampai sore. Mbahnya berpikirnya zaman dulu akan datang ke rumah saya, yang generasi milenial, Gen Z dan New Alpha berpikir aku wis lebaran, wis silaturahmi. Ditelepon Kak, "Nduk, Le, kok kowe dorane ngomahku? Kok kowe rada silaturahmi?" "Kan kula pun silaturahmi, Mbak." "Lah kapan?" "Kula pun ngirim WA." Mbahnya sampai ngantuk-ngantuk, nggak ada yang datang. Maka mbahnya, bapak senior, telepon itu anak-anak, gitu. Kalau perlu datangi, kenalkan adab, etika, akhlak, bagaimana akhlaknya anak muda terhadap orang tua. Kalau nunggu Pak, putus silaturahmi, karena yang muda sudah berpikirnya lain. Maka silaturahmi itu harus aktif agar yang muda mengerti, gitu, bahwa silaturahmi itu harus saling, bukan menunggu, harus aktif. Termasuk pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, jangan nunggu diundang oleh ranting, di cabang dan sebagainya. Ustadz Muhammadiyah jangan menunggu. Kalau menunggu nanti akan jadi lelaki panggilan. Maka Qarnu Balik Muhammadiyah di cabang ranting harus diaktifkan agar tidak menunggu tapi aktif mengelola jamaah. Kalau jamaah tidak dikelola, nanti akan dikelola oleh orang lain. Baru kaget, Ustadz, masjid saya sudah diimami orang lain. Ustadz, jamaah saya sudah pindah ke sana ke sini. Kenapa? Karena kita tidak membina mereka dengan baik. Maka ketika kami diskusi tadi malam dengan teman-teman PCM Cilacap Tengah, ayo kita hidupkan Qarnu Balik Muhammadiyah, ayo kita aktif mengelola jamaah agar jamaah kita merasa ditemani, dibimbing oleh pemimpinnya, ustadz-ustadznya, sehingga mereka tidak akan pindah ke lain hati. Muhammadiyah itu gerakan kebaikan, ikut mendirikan Republik Indonesia ini. Tokoh-tokohnya ada 23 yang menjadi pahlawan nasional. Yang terakhir yang kemarin sedang dibuat filmnya adalah siapa Pak? Insinyur Juanda. Sudah selesai filmnya, Insinyur Juanda, ya, dibuat filmnya, yang berjasa besar menyelamatkan NKRI. Sehingga laut itu, Nusantara itu menjadi satu bagian dari kesatuan. Itu jasa pahlawan Muhammadiyah, namanya Insinyur Juanda.
Sudah dibuat filmnya agar masyarakat tahu, warga Muhammadiyah tahu perjuangan Insinyur Juanda yang mati-matian mempertahankan NKRI dalam kawasan laut dan daratan. Nah, kembali kepada yang saya sampaikan tadi Bapak, silaturahmi itu aktif, maka Muhammadiyah dai-nya aktif agar umatnya terbina dan tidak terpengaruh aliran-aliran sesat. Selama saya 17 sampai 18 tahun tugas sebagai perwira menengah polisi, saya pekerjaan yang sering saya lakukan itu memeriksa kasus-kasus aliran sesat, memeriksa pelaku teroris, memeriksa kejahatan ekstrim, mutilasi, motong telinga dan sebagainya, itu saya memeriksa pelaku-pelakunya itu. Yang ini saya ceritakan adalah tokoh-tokoh aliran sesat. Bayangkan Pak, aliran ini sesat, gitu. Aliran sesat, pemimpinnya rata-rata rendah. Ada yang tukang cukur ngaku nabi, guru olahraga ngaku nabi, Ahmad Musadik. Terus Dimas Kanjeng ngaku bisa menggandakan uang. Tapi aliran-aliran Lia Aminuddin dan sebagainya itu aliran sesat, tapi pengikutnya ribuan. Dimas Kanjeng itu hanya dalam 3 tahun pengikutnya di atas 25.000, gitu. Dari pangkat terendah sampai tertinggi ada yang terekrut, ada yang dari SD nggak bisa baca tulis sampai seorang profesor wanita yang sangat terkenal terekrut oleh aliran ini. Nah, Muhammadiyah itu aliran sesat apa betul? Tapi anggotanya tambah terus atau? Nah, kenapa aliran yang sudah sesat Pak nggak banyak yang masuk akal? Ngaku malaikat Jibril kok percaya? Namanya Lia Aminuddin. Di Indonesia itu terjadi seorang malaikat Jibril masuk penjara ya di Indonesia. Namanya Lia Aminuddin mengaku malaikat Jibril itu percaya. Itu banyak. Aliran sesat pengikutnya bertambah. Kenapa? Para pengurus aliran sesat ini aktif merekrut jamaah, aktif mengenalkan dakwah. Oleh karena itu, mari warga Muhammadiyah, para mubalik, para kita aktif berkomunikasi dengan masyarakat, kenalkan apa yang jadi program-program Muhammadiyah, buat pengajian baik, buat rumah sakit yang terbaik, sekolah yang terbaik, agar warga Indonesia tertarik untuk bersama-sama membangun bangsa lewat perserikatan Muhammadiyah. Nah, untuk silaturahim Bapak-Bapak ada hambatannya. Apa itu hambatan untuk silaturahim? Sikap egois. Maka Allah mengingatkan, afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Lihatlah banyak manusia yang menuhankan ego dirinya. Di dalam Al-Quran terjemahan depan, hawa nafsunya, menjadi orang egois. Kalau sudah egois mau silaturahmi gimana Bapak? Susah. Tidak usah orang lain Pak, suami istri kalau salah satu egois itu dunia sudah kiamat Pak. Sebagai seorang psikolog saya pernah praktek, sekarang saya udah nggak praktek psikologi Pak. Itu saya sering menangani suami istri yang mau cerai. Apa Pak? Kalau dipanggil suaminya, kenapa Pak mau cerai? Pak Jamal, istri saya itu egois sekali. Kalau saya nggak ingat anak-anak saya Pak Jamal, sudah saya ceraikan dulu istri saya. Setelah istrinya dipanggil, Bu, kenapa kok mau cerai? Apa yang disebut? Pak Jamal, suami saya egois sekali. Kalau nggak ingat mertua saya baik, udah tak gugat cerai suami saya. Bapak Ibu, kalau begini, suami ngaku istrinya egois, istri ngaku suaminya egois. Terus yang egois itu siapa? Ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu yang egois, bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah, bapak-bapak. Sekarang bapak saya tanya, bapak-bapak yang egois, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu. Nah, wes cocok itu. Nah, gitu. Bu, Bapak, salah satu ciri orang egois itu tidak merasa dirinya egois. Salah satu ciri egois tidak merasa dirinya egois. Maka selalu menuduh orang lain yang egois. Padahal apa Bu?
ketika ibu-ibu sedang berpikir suaminya egois, pada saat yang sama suami ibu juga sedang berpikir istrinya egois. Maka jangan mengeluarkan pernyataan kalau kita sedang dalam situasi seperti itu, nanti yang terjadi semakin jadi berantemnya. Itu Bapak, itu yang pertama. Sulit silaturahmi bahkan suami istri kalau salah satunya egois, apalagi dua-duanya. Yang kedua, penghalang silaturahmi adalah suudzon. Kenapa Bapak Ibu? Selalu melihat orang lain dari jeleknya, selalu memakai mata lalat, bukan memakai mata lebah. Mata lalat itu bapak-bapak terbang tinggi, lihat wanita cantik nggak mau mencok, lihat bunga-bunga indah wangi nggak mau mencok. Mencoknya di mana? Tempat sampah. Kalau lebah, lihat tempat sampah, lihat yang buruk-buruk, dia akan hinggap di mana? Di bunga yang indah. Kalau hidup kita selalu melihat orang lain dari kekurangannya, kejelekannya, capek nanti. Istri yang selalu melihat kejelekan suaminya, adanya hanya kecewa dan marah-marah setiap hari. Demikian juga dengan sebaliknya. Maka gunakan mata lebah agar kita bahagia hidupnya, karena setiap orang punya kekurangan masing-masing. Bu, nanti berangkat haji yang kompak ya Bu. Nanti salah satu ujian yang suami istri, siapa yang mau haji suami istri yang berangkat Pak? Nah, salah satu ujiannya ya itu nanti Pak. Bismillah yang kompak, naik haji semakin cintanya bertambah. Pas pulang naik haji Bapak Ibu, pas kejadian banyak yang meninggal ketika lempar jumroh. Pas periode saya dengan istri, saya mimpin regu terpecah belah. Ada yang tepat 2, 2, 1 suami istri, ada yang terpisah. Kita berpikir pasangan kita, teman kita meninggal, kita lihat itu mayat-mayat itu Pak, nggak ada. Terus kita balik ke kemah, ke tenda, nggak ada juga di tenda. Balik lagi Pak, ternyata teman-teman kami juga sama. Lihat itu baliknya nggak ketemu Trisipan. Setelah capek malam-malam ketemu, akhirnya setelah capek semua. Terus akhirnya suami istri ketemu. Tadinya ketika belum ketemu sedih, nggak ketemu, ya Allah selamatkan istriku ya Allah. Yang istri bilang selamatkan suamiku ya Allah. Begitu ketemu, kamu ini gimana toh? Merasa kehilangan ketika ada, begitu ada langsung diceramai makna. Maka nanti saling menahan diri. Kadang-kadang sensitif ketika naik haji. Salah satu ujiannya adalah emosi. Betul? Itu suudzon. Kalau kita suudzon menjadi berat. Contoh suudzon apa Bapak Ibu? Pada suatu hari ada tetangga baru di samping rumah kita, tetangga baru. Karena kita prinsipnya sing anyar ya kudu moro neng sing wis lawas. Wis aku neng kene 10 tahun dek lagi teko, yo sing silaturahmi dek. Ditunggu-tunggu sampai sebulan nggak moro-moro Bu. Akhirnya mau nginjeni dari lantai 2. Oh, pembantunya 3. Oh, mesin cucinya 3. Oh, mobilnya 3. Oh, istrinya 1. Oh, kaget Bu. Sudah sebulan di sini, nyuci baju aja masih kotor. Besoknya lagi, lihat lagi, nyuci baju masih kotor. Ini gimana pembantu 3 mesin cuci kok cuciannya kotor? Tiba-tiba setelah 1 bulan dia nengok lagi jemuran tetangganya itu, wah bersih. Setelah 1 bulan baru bersih cuciannya. Terus suaminya nepuk pundaknya, dek, iya dek, cucian tetangga bersihkan. Iya tadi pagi jendela rumah kita lagi tak bersihkan. Ibu-ibu sudah paham? Ibu-ibu sudah paham? Yang kotor
pakaian tetangga atau yang kotor jendela rumah kita. Itulah kalau orang suudzon sering menilai negatif orang lain. Padahal yang kotor adalah mata kita, jendela kita. Contoh yang kedua, karena paling banyak dilakukan. Contoh yang kedua apa? Pada suatu hari ada bapak dan anaknya naik kereta. Begitu kereta mau jalan, si anak ini, Masya Allah, pohonnya berjalan, gedung-gedung berjalan, ya Allah, sepanjang jalan itu dia ngomong terus, sampai penumpang yang lainnya terganggu. Terus ada bapak-bapak yang nyertuk, Pak, gitu, mbok anaknya diperiksakan ke dokter jiwa. Ada ibu-ibu yang bilang, Pak, mbok anaknya dididik ada budi pekerti biar tidak mengganggu orang. Wah, itu hampir semua penumpang itu ngomongnya negatif. Terus bapaknya berdiri, mohon maaf Bapak Ibu, sambil mau menangis, maafkan anak saya. Anak saya hari ini baru saya bawa pulang dari rumah sakit. Barusan selesai dari operasi matanya yang buta. Dan hari ini anak saya baru pertama kalinya melihat dunia. Bapak Ibu tahu maksudnya? Mari mulut kita itu kita kendalikan, meskipun seolah-olah kita melihat, itu salah benar itu, mesti tahan dulu, karena yang salah itu belum tentu, yang kelihatan salah itu belum tentu salah. Maka kalau ini kita lakukan, maka silaturahmi akan enak. Kalau lihat bajunya sama, ya toh, alhamdulillah, kok kita bisa bajunya sama, ya senang. Jangan berkomentar, kamu niru saya ya. Nah, ternyata bajunya sama dengan korden rumahnya tetangga juga. Nah, itu suudon. Selanjutnya takabur, nggak saya jelaskan, Pak. Penghalang aja, Pak. Hubbud dunya, menilai orang dari materinya menjadi manusia matre, penghalang silaturahmi. Apalagi Bapak, banyak kalau kita sebut. Penutup, Bapak Ibu. Sawal terjadi karena ada puasa Ramadan, muncul Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya pertama hari raya kembali boleh makan. Maka hari raya itu isinya mana-mana. Pengertian yang kedua ada 3 dari kata fa, ko, dan roh itu muncul kata fitrah yang bermakna pertama adalah suci, yang kedua adalah asal kejadian, yang ketiga adalah agama yang benar. Nah, yang kita bahas bukan hari mangan-mangannya, tapi yang kedua ini. Mari kita beridul fitri, kembali manusia yang baik, dan kita jaga 11 bulan kemudian dengan 3 pengertian tadi. Suci, kalau kita kotor kita cuci, kalau kita salah meminta maaf. Ya Bapak Ibu, kalau kemudian kita pengen baik, mensucikan diri, kemudian ingat asal kejadian kita. Biasanya kalau Bianton itu selalu ingat perjuangannya zaman dulu. Asal kejadiannya, esok jadi tentara, esok jadi polisi, esok jadi guru, bisa menikah dengan istri kita, itu perjuangan awalnya itu. Maka insya Allah tidak tergoda harta, tahta, dan wanita. Lebih-lebih kalau ingat innalillahi wa inna ilaihi, kita berasal dari Allah, apapun pangkat jabatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kejadian itu akan menjaga kita untuk tidak main-main, karena nanti kita resikonya tahu akan kembali kepada asal kejadian kita itu. Kita jaga. Bapak-bapak yang dulu perjuangannya susah untuk dapat istri, kalau ingat itu insya Allah jadi suami yang setia. Ibu-ibu yang juga begitu, insya Allah yang pengen jadi PNS sampai jungkir balik, insya Allah nggak bolos. Yang terakhir dalam artian fitrah tadi adalah agama yang benar. Mari kita perbaiki diri kita jadi orang baik dengan melaksanakan ajaran agama yang benar. Kedua, mari kita jaga silaturahmi setiap hari, karena silaturahmi akan menjaga kedudukan kita sebagai manusia yang baik juga.
Al-Quran mengenalkan konsep an-nas, juga insan. Insan, dari akar kata insan itu muncul pengertian yang pertama adalah apa? Harmoni atau harmonis. Yang kedua, gerak. Yang ketiga, harmoni, gerak, sama lupa. Kalau kita silaturahmi tiap hari, tidak hanya ketemunya ketika lebaran, mudah komunikasi, maka yang pertama, hidup kita akan harmonis. Salah satu makna dari kata insan itu harmonis. Harmonis tercipta kalau kita lita'arofu, saling mengenal, saling memahami. Suami istri, sesama aktivis Muhammadiyah dan sebagainya. Maka saya ngajak warga Muhammadiyah, mari rapat-rapat kita buat suasana yang bahagia agar harmoni tercipta. Rapat Muhammadiyah jangan sampai nadanya tinggi. Maka di LPCR-PM, lembaga yang saya pimpin, ada kode etik adab di LPCR. Salah satunya, kalau rapat nadanya tinggi, rapat diskorsing, ditutup. Nanti tidak mulai tambah stres. Nada tinggi ditutup, setelah itu mangan-mangan, entah durian, entah bakmi, entah apalah yang membuat hati itu menjadi sejuk, baru rapat dilanjutkan. Tapi kalau rapatnya lagi kok tetap nadanya tinggi, rapat ditunda, besok minggu depan baru dilaksanakan. Agar pulang rapat itu bahagia. Teman-teman cabang nanti bebas ya, saya mohon rapat-rapat dibuat menggembirakan. Datang bawa oleh-oleh, makan bareng-bareng, pulang sisa bawa pulang, terus sampai rumah tersenyum bahagia. Anak-anak sini, ibu bawa oleh-oleh. Masya Allah, setiap pulang rapat bawa oleh-oleh snack. Wah, nggak usah diajarkan aktif di Muhammadiyah. Ma, adik, kakak, ya itu anak-anak kumpul rapat. Kita besok kalau gede jadi Aisyah ya. Biar apa? Biar kalau pulang bawa oleh-oleh seperti itu. Tapi kalau setiap rapat mulai ranggo oleh-oleh, nesu-nesu, ya Bapak Ibu, itu istrinya, tuh anakmu di mana? Waduh Pak, nggak tahu tadi nggak pamit. Istri kok nggak tahu, anak pergi. Begitu ketemu anaknya, nak, ibumu kemana? Nggak tahu ya Pak, tadi pun nggak cerita pergi mana. Kamu anak kok nggak tahu ibunya pergi? Setiap pulang marah, setiap pulang marah. Akhirnya si istri mengumpulkan anaknya. Anak-anakku, nanti kalau sudah besar tidak usah jadi Muhammadiyah. Loh kenapa Bu? Hasilnya ya seperti bapakmu itu. Pak, perkaderan tidak hanya lewat Baitul Arqam, perkaderan lewat pengajian-pengajian, tapi bagaimana anak-anak kita punya kebanggaan bapak ibunya aktif di Muhammadiyah. Itu yang harus kita jaga, harmoni. Yang kedua, gerak. Kalau kita aktif bergerak silaturahmi, maka dunia terasa ruang geraknya luas. Yang ketiga, kalau kita silaturahmi aktif, maka apa Bapak Ibu? Tadi apa? Harmoni. Terus yang ketiga adalah lupa. Kalau kita lupa, ada yang mengingatkan. Terus terakhir, setelah Ramadan selesai, Bapak Ibu, apa? Takwa insya Allah bertambah. Jadi nanti kalau saya teriak Ramadan usai, takwanya bertambah. Oh bisa jauh saja Pak ya. Tambah takwane. Yang kedua, Ramadan usai, masjid tambah makmur, masjid. Yang ketiga, Ramadan usai, tambah akeh amal solehi. Sudah apa Ibu? Belum, pasti belum. Ini kan mayoritas yang datang kan istri tua. Maksudnya istri tua itu istri yang usianya tua, di atas 40 tahun, maka sekali nggak akan apa. Saya akan contohkan. Kalau nanti Ramadan usai tambah kuat takwane, tambah kuat takwane. Ramadan usai tambah makmur masjid. Ramadan usai tambah akeh amal soleh. Sudah apa Ibu? Ya sudah, alhamdulillah. Berarti masih cerdas ini.
Persiapan pertama, Ramadan usai tambah kuat takwane. Kedua, tambah ma'ruf masjidnya. Ketiga, akeh amal soleh. Persiapan gitu. Ramadan usai tambah kuat takwani. Ramadan usai tambah makmur masjidnya. Ramadan usai tambah akeh amal soleh. Yang saya ingin jelaskan sedikit yang kedua, tambah makmur masjidnya. Baru Muktamar Solo usai, LPCR diamanai pembinaan masjid. Maka kami membuat program agar masjid-masjid Muhammadiyah berubah jadi masjid makmur. Setiap PBM satu masjid, setiap daerah satu masjid, setiap PCM satu masjid, setiap ranting satu masjid. PBM mengeluarkan SK masjid percontohan, PDM mengeluarkan SK masjid percontohan, PCM mengeluarkan SK masjid percontohan, ranting mengeluarkan SK masjid percontohan. Lah ranting pula buat ada masjid nggak usah buat SK. Tapi ranting yang ada masjidnya buat SK. Bapak-bapak, karena ada satu ranting masjidnya 38. Itu namanya ranting kerakitan Kabupaten Klaten. Satu masjid 38, satu ranting 38 masjid. Maka harus keluar SK satu masjid percontohan. Jika di Klaten satu ranting 18. Ya Pak nggih? Itu kita buat SK. Lah, mari kita buat masjid percontohan. Itu fokusnya LPCR masjid percontohan. Masjid secara umum tetap jadi tanggung jawab majelis tabligh. Kami hanya fokus di masjid percontohan satu-satu tadi Pak. Maka kita punya JZL masjid makmur memakmurkan, masjid makmur memakmurkan. Yang kedua, masjid dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Itu yang harus kita makmurkan. Kelola masjid dengan profesional. Maka kita mengadakan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Anak-anak muda dilatih sungguh-sungguh profesional mengelola masjid. Yang senior-senior tua-tua jadi pembina, jadi penasihat. Yang muda yang mengelola masjid. Gitu. Buat program kita setuju, kita dorong. Hanya masjid yang dikelola anak muda, masjidnya akan makmur. Maka lahirlah masjid sejuta pemuda sekabumi yang 95% jamaahnya full anak muda. Masjid Pemuda Surabaya, ya jamaahnya hampir semuanya anak muda. Masjid Al-Falah Sragen, Masjid Kapal Munjalan Kalimantan, Ismu Yahya, Real Masjid di Jogja itu ada namanya Real Masjid. Dulu namanya Muslim United MU, karena MU kalah terus masjidnya ganti nama jadi Real Masjid. Karena masjidnya dikelola 90 orang, semuanya anak muda, maka masjid diganti namanya. Jadi MU jadi Real Madrid atau Real Masjid. Maka senang anak muda datang ke situ. Marbotnya 90 orang dan 100% anak muda. Infak yang terkumpul satu bulan minimal 1 miliar. Masjid Sragen kita sudah bisa mencapai Ramadan ini 1 miliar. Tapi di luar Ramadan rata-rata 600 juta. Masjid Muhammadiyah Al-Falah Sragen. Masjid Al-Jihad Banjarmasin Nompak rata-rata satu bulannya 560 juta setiap bulannya. Masjid tingkat cabang di Kalimantan Banjarmasin Pak, itu rata-rata 1,5 miliar setiap bulannya. Maka mereka punya 6 mobil ambulan, 2 di antara 6 mobil itu adalah mobil Alphard, ya, 2 mobil Alphard. Tak tanya Pak Ketua ini kenapa beli mobil Alphard, apa kita nggak riak? Mboten Pak Jamal, tidak. Di Kalimantan itu banyak juragan batu bara, banyak orang kaya, nggak mau kalau meninggal hanya diangkut api sama kijang. Mintanya telepon, Ustadz, mantan ambulan Alphard, nggak punya, ya sudah maaf nggak jadi. Maka mulai itu Muhammadiyah cabang Banjarmasin membeli mobil Alphard untuk ambulan. Maka Muhammadiyah melayani orang yang kurang punya sampai orang yang kaya raya. Meskipun sampai hari ini Pak belum ada mayat yang protes diangkut mobil apapun.
Tapi Al-Fat itu dakwah untuk syiar, maka buat masjid makmur. Ibu-ibu, kalau masjid sudah dikelola dengan bagus, bapak-bapak, gerakkan keluarga kita untuk memakmurkan masjid. Bapak-bapak, siap enggak mengajak istri panjenengan untuk berangkat ke masjid sholat jamaah? Bapak-bapak siap? Salah satu ciri nanti hajinya mabrur, sholat jamaahnya ke masjid semakin rajin. Salah satu cirinya. Bapak siap ya? Siap. Bu, kadang-kadang bapak-bapak juga males. Karena Muhammadiyah dalam kesimpulan tarjihnya, setelah meneliti seluruh hadis yang berkaitan dengan sholat jamaah bagi wanita di masjid, kesimpulannya apa? Wanita-wanita diajak memakmurkan masjid, salah satunya dengan sholat berjamaah. Kelompok lain ada yang kesimpulannya beda, silahkan. Karena Muhammadiyah ketika mentarjihkan sesuatu tidak hanya bersumber satu hadis, tapi seluruh hadis yang bicara tentang sholat jamaah bagi wanita diteliti, didalami, kemudian disimpulkan kesimpulannya wanita-wanita Muhammadiyah sholat berjamaahnya di. Maka ibu-ibu kalau suami lagi malas, ibu-ibu siap ngajak berjamaah di masjid? Kok suaranya kurang mantap? Atau karena memang feminin itu begitu ya? Ibu-ibu siap ngajak bapak-bapak sholat jamaah di masjid? Oh, ternyata ini bukti mama yang benar kayak gitu, Pak. Kan mama katanya makhluk terkuat di muka bumi ya. Terus yang ketiga, bapak ibunya rajin ke masjid, tetapi anaknya ditinggal di rumah. Mulai besok, bapak-bapak, ibu-ibu siap mengajak anak-anaknya sholat jamaah di masjid? Alhamdulillah, paling tidak niat baik sudah dicatat oleh Allah dan dibuktikan akan jadi amal jariah. Insya Allah. Begitu saja Bapak Ibu. Mohon maaf atas kesalahan, khusus para jamaah haji. Saya doakan, kami doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dikuatkan hatinya, emosinya, gitu, untuk dengan khusyuk, tenang, gembira menjalankan seluruh proses ibadah haji. Kemudian bisa menyelesaikan haji dengan tertib dan pulang dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah nangkal dengan mina. Masuk Gambar TV. Iya, masuk Gambar TV. Aceh.